Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda dari kelompok 5 dari kelas PAI 2E. Nah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang bertema puasa dan hikmahnya yang diampuh oleh Bapak Imam Agung Prakoso, SSY, MH. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, pengertian puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum dan bentuk pluralnya adalah syam. Secara bahasa, saum berarti menahan diri dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Secara istilah syariat, saum adalah menahan diri dari makan, minum, dan nafsu dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang kedua, macam-macam puasa. Puasa dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu puasa fardu atau wajib dan puasa sunnah. Yang pertama, puasa fardu. Puasa fardu adalah puasa yang wajib dilakukan ataupun dilaksanakan, dan siapa yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala dan siapa yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Adapun puasa yang termasuk dalam puasa fardu diantaranya yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa yang wajib dilakukan oleh seseorang apabila dia telah melakukan pelanggaran ataupun kelalaian sehingga dia harus menembus ataupun membayar kelalaiannya tersebut. Yang ketiga, puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan atas niat seseorang sendiri, ya, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pula disunahkan oleh Rasulullah SAW. Contoh puasa nazar adalah jika saya mendapatkan pekerjaan, maka saya akan melakukan puasa selama 3 hari. Nah, itu merupakan contoh dari puasa nazar. Kemudian yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah atau nafal adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Adapun puasa sunnah diantaranya yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Bersumber dari Abu Ayyub Ansori radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia menyusulkannya berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, puasa pada tanggal 13, 14, 15 tiap-tiap bulan Komariah. Yang ketiga, puasa pada hari Senin dan Kamis. Dan yang keempat, puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah atau Haji. Dari Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun dosa yang telah lalu dan 1 tahun dosa yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, puasa pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Dari Salim dari ayahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Asyura, yakni 10 Muharram, itu jika seseorang menghendaki berpuasa, maka berpuasalah pada hari itu. Yang keenam, puasa Nabi Daud, yaitu puasa yang dilakukan 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Dan yang terakhir, puasa pada bulan Rajab, Sa'ban, dan pada bulan-bulan suci lainnya.
Nah, yang terakhir adalah hikmah puasa. Dengan berpuasa dapat kita ambil hikmahnya, yaitu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana takwa, menahan syahwat atau nafsu, dan meningkatkan rasa kasih sayang dan kepedulian kita sesama manusia. Selain itu, dengan berpuasa juga baik bagi kesehatan fisik, karena berpuasa dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit seperti penyakit kulit, penuaan, jantung, diabetes mellitus, dan penyakit pencernaan lainnya. Selain sebagai baik bagi kesehatan fisik, puasa juga baik bagi kesehatan psikis atau kejiwaan, karena dengan berpuasa dapat mengembalikan fitrah manusia yang sebelumnya sering melakukan maksiat sehingga menjauhkannya dari kefitrahannya sebagai manusia. Berpuasa juga sebagai sarana pengendalian diri dari berbagai tekanan ataupun impuls yang menyebabkan stres ataupun amarah. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari makalah saya yang bertema puasa dan hikmahnya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.